Kamu yang eksklusif selama 18 tahun baru saja membangkitkan sistem, dia langsung memberimu tugas membantu protagonis di jalan yang benar, untuk mencegah dunia ini runtuh. Semua orang tahu bahwa harem protagonis, satu demi satu, semakin yandere. Adik perempuan junior yang manis dan imut di permukaan, diam-diam selalu menyelinap ke kamar protagonis di belakang layar. Sambil menghirup aroma bantal yang tertinggal dari protagonis, sambil menjepit erat selimut dengan kaki gioknya yang putih dan lembut. Sementara guru yang dingin dan menjaga jarak dari semua orang di permukaan. Sebenarnya, yang ada di pikirannya hanyalah mematahkan tangan dan kaki protagonis, mengurungnya di ruang gelap kecil, dan menjadikan protagonis sebagai miliknya sendiri, untuk menyelesaikan tugas. Kamu sebagai kakak senior memutuskan untuk mengambil alih tugas melatih protagonis, dan dengan sengaja menjauhkan protagonis dari guru dan adik perempuan junior. Tapi tidak pernah menyangka, para karakter wanita yandere yang seharusnya mengelilingi protagonis, justru membuka pintu kamarmu saat ini. Bahkan protagonis pun tidak lagi menyembunyikan. Melepas penyamaran dan berhenti berakting, memperlihatkan sifat serigala dan harimaunya, dengan paksa menghindari para wanita. Sementara guru yang dingin dan menjaga jarak mengandalkan senioritas. Mengurungmu di ruang gelap kedap suara. Kemudian, dengan lidah yang lembut dan elastis, menjilat jarimu, menunjukkan ekspresi tergila-gila yang mesum. Jelas-jelas murid sudah dewasa, kenapa belum datang untuk melayani? Karena murid tidak datang. Maka guru ini harus datang untuk melayani. Baru pada saat inilah kamu menyadari bahwa ruang gelap kecil yang seharusnya mengurung protagonis itu. Di dindingnya ternyata penuh dengan lukisan kehidupan sehari-harimu. Saat ini, sistem memberimu tugas pertama, yaitu pada acara pemilihan sekte besok. Mencegah adik perempuan junior Dong Yu bertemu dengan protagonis Qian Xixing, dan mengingatkan Qian Xixing akan pentingnya berkultivasi. Sementara tugas utama adalah mencegah para herone jatuh cinta pada protagonis. Saat kamu sedang memikirkan tindakan balasan, aura yang kuat tiba-tiba muncul di halaman. Merasakan aura ini, kamu langsung mengerti siapa itu. Hanya wajah yang sangat cantik yang terpampang di depan matamu. Itu adalah gurumu, Qin Yan. Ingat dalam alur cerita di buku, guru tidak hanya menghapus kultivasi protagonis untuk mendapatkan semua yang ada pada protagonis. Dia juga membuat protagonis menjadi boneka. Mengetahui pengalaman tragis protagonis, hubunganmu dengan guru selama bertahun-tahun ini. Sangat biasa. Ling Er, kemarilah. Suara guru terdengar seperti musik surgawi saat ini. Membuat hati orang berdesir tanpa henti. Qin Yan duduk di bawah pohon kuno di halaman. Setelah kamu keluar dari rumah, pandangannya selalu tertuju padamu. Mendengar panggilannya, kamu berjalan ke arahnya. Setelah kamu duduk, Qin Yan baru berbicara lagi. Ling Er, kamu terlihat lebih kurus. Benarkah? Mungkin karena aku tidak banyak makan akhir-akhir ini. Kamu berbicara dengan sedikit canggung. Tidak mungkin. Setiap kali memikirkan nasib protagonis dalam cerita aslinya, kamu ingin menjaga jarak sebanyak mungkin dari Qin Yan. Saat kamu masih berpikir, Qin Yan di sampingmu tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba berdiri. Kemudian mengulurkan lengan putihnya. Kamu hanya mencium aroma samar yang tiba-tiba datang ke hidungmu. Kamu tiba-tiba tersadar dari pikiranmu. Namun, pemandangan di depanmu membuatmu sedikit bingung. Hanya dua gunung yang berdiri di depanmu, disertai aroma yang menyegarkan. Namun, Qin Yan sepertinya tidak peduli. Dia hanya melakukan urusannya sendiri. Ling Er, ada daun gugur di kepalamu. Setelah Qin Yan kembali ke meja batu, dia meletakkan daun hijau itu di depanmu. Apakah ini musim gugurnya pohon Lanyanshu? Dia menatapmu, menopang pipinya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan lembut, Ling Er, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu semerah ini? Melihatmu tidak menjawab, Qin Yan menatap pipi dan telingamu yang sedikit merah. Dia bertanya dengan prihatin, Ling Er, apakah kamu merasa tidak enak badan? Jika ada ketidaknyamanan, pastikan untuk memberitahu Shifu. Qin Yan mengulurkan tangannya lagi, hendak meletakkannya di dahimu. Melihat ini, kamu tiba-tiba berdiri dengan cepat, lalu mengepalkan tangan kananmu di depan mulutmu, dan berdeham pelan 2 kali. Shizun, murid ini mungkin sedikit masuk angin, tidak apa-apa. Apakah Shizun mencariku karena ada urusan? Aroma khas Qin Yan masih tercium di udara, kamu membaca mantra dalam hati, memaksa dirimu untuk tenang. Murid tahap awal juga bisa masuk angin, Ling Er-ku sangat lucu. Qin Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia dengan mudah melihat telingamu yang memerah, dan dia juga mengerti mengapa. Kemudian Qin Yan berdiri dari meja batu, berjalan ke sisimu, lalu menatapmu dengan tenang. Shizun, kamu melihat Qin Yan tidak bergerak, sedikit tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Ling Er, besok adalah konvensi seleksi sekte. Kali ini Shifu membiarkan Yuyu menemanimu, karena gadis Yuyu itu belum pernah mengikuti acara semacam ini. Dan kamu selalu pergi ke konvensi seleksi sekte sebelumnya. Jadi Shifu berpikir, biarkan kamu membawanya untuk melihat-lihat. Saat mengucapkan kalimat ini, Qin Yan sedikit mengangkat tangannya. Telapak tangannya yang halus langsung diletakkan di kerah bajumu. Ling Er, berlatih dengan baik, Shifu pergi dulu. Setelah konvensi seleksi sekte selesai,
Shifu akan mencarimu lagi. Juga, jangan makan pil akhir-akhir ini. Sesekali makan makanan duniawi juga baik untuk tubuhmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, Qing Yan mengibaskan lengan bajunya, sosoknya seperti asap tipis, menghilang dalam sekejap mata. Menyentuh tempat yang disentuh Qing Yan barusan, kamu menatap ke arah dia pergi, menghela napas pelan. Adegan beralih, sosok Qing Yan meninggalkan halaman tempatmu berada, dan tiba di sebuah paviliun bernama Yue Ming. Qing Yan melangkahkan kakinya yang panjang, perlahan berjalan ke kedalaman gedung Yue Ming, sampai tiba di depan sebuah ruangan yang terkunci. Dia berhenti, menyesuaikan artefak spiritualnya, pintu kayu berwarna merah terang itu dengan mudah didorong terbuka. Qing Yan dengan lembut mengulurkan tangannya, lampu minyak di ruangan itu mulai menyala, dan masuk ke dalam ruangan. Dengan cahaya api yang terang, semua yang ada di ruangan tiba-tiba menjadi jelas, terlihat diranjang. Terpampang rapat lukisan dirimu, tidak hanya itu, bahkan dasar dinding ruangan. Semuanya berhubungan denganmu. Qing Yan dengan hati-hati menelusuri semua yang berhubungan denganmu. Sudut bibirnya membentuk lengkungan aneh. Dia berjalan ke meja dan duduk, lalu mengeluarkan batu bayangan dari media penyimpanan, meletakkan batu bayangan di atas meja. Seiring dengan masuknya kekuatan spiritual, adegan kamu dan Qing Yan berinteraksi muncul di depan mata. Ling Er, berapa lama lagi harus bertahan? Akhir-akhir ini. Waktunya tepat, kau melihat ke arah matahari terbit, melihat langit yang sudah agak kemerahan. Tepat ketika kau bersiap untuk terbang dengan pedang ke puncak utama sekte Jian Heng, Dong Yu menatapmu, pada saat tatapanmu bertemu. Dia langsung melompat turun dari pohon, mendarat dengan mantap di tanah. Shimei, kapan kau datang ke sini? Mendengar pertanyaanmu, Dong Yu hanya menggelengkan kepala sedikit. Lalu berkata, baru saja, tidak lama. Kebetulan bertemu Shixiong meninggalkan tempat ini, Dong Yu berbohong tanpa merasa malu. Sebenarnya dia sudah lama datang ke sini. Hanya agar bisa melihatmu secepatnya. Begitu ya? Sebenarnya aku juga berencana mencarimu. Tapi karena kau sudah tiba di sini, itu jauh lebih mudah, kita pergi ke puncak utama bersama saja. Dong Yu mengangguk pelan, lalu dia diam-diam menatapmu, meskipun sedikit bingung mengapa Dong Yu menatap dirinya seperti itu, tetapi kau tidak terpengaruh olehnya, hanya memanggil pedang spiritualmu sendiri. Shimei, ada apa ini? Melihat Dong Yu masih tidak bergerak. Kau hanya mencoba bertanya, apakah ada masalah dengan pedang spiritualmu? Melihat Dong Yu tidak berniat memanggil pedang spiritualnya. Kau bertanya dengan lembut, Dong Yu menggelengkan tangan, lalu dia berjalan ke sisimu. Shixiong, bolehkah aku menumpang pedang terbangmu? Pertanyaan macam apa itu? Karena kau adalah Shimei-ku, maka aku pasti bersedia membantumu. Shimei, cepat naiklah. Pedang spiritual Dong Yu adalah senjata ajaib tingkat rendah, seharusnya sangat keras. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tapi kau tidak terlalu memikirkannya. Kau tidak merasa bahwa tokoh utama wanita di dunia ini akan menipu peran figuran sepertimu untuk bisa menaiki pedang spiritualmu. Sosok keduanya dengan cepat meninggalkan tebing kebangkitan. Langsung terbang menuju puncak utama, pada saat pedang spiritual diaktifkan, kau tidak menyadari. Sudut bibir Dong Yu di belakangnya tiba-tiba membentuk senyuman. Waktu berlalu dengan cepat. Kau dan Dong Yu dalam sekejap mata tiba di puncak utama, lalu mencari posisi Shizun. Duduk di kursi, kau melihat ke arah panggung pertarungan di bawah. Dalam benakmu sudah berkali-kali kau latih cara menjauhkan Dong Yu. Seiring dimulainya pertarungan, kau dengan fasih menceritakan pada Dong Yu tentang seleksi sekte. Bisa dibilang kau telah memenuhi tanggung jawab seorang Shixiong. Waktu berlalu detik demi detik. Kau melihat matahari terus naik ke atas, hingga hampir menggantung di atas kepala. Barulah kau berhenti. Dong Yu diam-diam mendengarkan semua yang kau ceritakan, lalu dia menyadari suaramu semakin lemah. Shixiong. Dia menoleh, lalu melihatmu entah sejak kapan sudah menutupi dada. Ekspresi wajahnya menunjukkan kesakitan. Ingin. Ekspresi Dong Yu memancarkan sedikit kepanikan, tapi dia dengan cepat menekan kepanikan itu. Shixiong, kau ingin apa? Pertama, bawa aku kembali. Dong Yu tidak ragu sedikit pun. Tangan kanannya melingkari pinggangmu, lalu dengan lembut mengangkatmu. Shixiong, bertahanlah. Aku akan segera membawamu kembali. Setelah mengatakan itu, Dong Yu tanpa ragu memanggil pedang spiritualnya. Lalu menaikimu. Sosok keduanya dengan cepat terbang menuju gua. Aneh, bukankah Shimei bilang pedang spiritualnya bermasalah? Dipeluk oleh Dong Yu, mencium aroma yang terpancar dari tubuhnya, kau berpikir seperti ini. Sementara Dong Yu tampak sedang fokus mengendalikan pedang spiritual. Sebenarnya perhatiannya sepenuhnya tertuju padamu. Dalam sekejap mata, keduanya kembali ke gua. Setelah Dong Yu menurun kamu dari pedang spiritual, pandanganmu tertuju pada pedang spiritual di bawah kaki. Kau menyadari pedang spiritual ini memang sedikit berbeda dengan pedang spiritual yang biasa digunakan Dong Yu. Tentu saja, tidak masuk akal jika tokoh utama wanita tertarik pada orang biasa. Walaupun kau dan Dong Yu tumbuh bersama sejak kecil. Namun,
hubungan kami tetap dingin. Setelah Dong Yu membuka pintu kamarmu dan dengan lembut menempatkanmu di ranjang. Kau baru berbicara lagi. Shi Mei. Shi Xiong sedang dalam kondisi seperti ini. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Bisakah kau pergi ke puncak obat untuk Shi Xiong? Aku menyimpan sesuatu di tempat tetua Yao, itu bisa meringankan kondisiku saat ini. Kau menatapnya dalam-dalam, lalu dia sedikit mengangguk dan berbalik. Pergi tanpa menoleh dari kamarmu sampai aura Dong Yu di dalam batu dewa benar-benar menghilang. Kau lalu berdiri, membuka pintu kamar, dan berjalan lebar ke arah halaman. Adegan berubah, kau kembali ke puncak utama dan tiba di puncak tebing Jueki. Duduk, saat ini di tempat tertinggi tribun hanya ada kau seorang diri. King Yan dan Dong Yu tidak ada, King Yan tidak ada karena terlalu sibuk, bahkan untuk seleksi sekte. Dia mungkin tidak akan hadir, dan Dong Yu telah kau singkirkan, sekelilingnya kosong. Kau menghela napas panjang. Sesuai dengan alur cerita buku aslinya, hari ini adalah hari di mana kau memperkenalkan protagonis kepada King Yan. Ini juga bisa dianggap sebagai karaktermu yang secara resmi memulai bab sekte Jian Heng di dalam buku. Dari sistem, kau tahu bahwa selama kau tidak memengaruhi alur keseluruhan, beberapa detail diubah. Tidak akan ada masalah besar. Seiring dengan kemunculan protagonis, pandanganmu juga tertuju pada arena pertarungan. Melihat Qian Xixing di arena pertarungan yang tidak hanya tampan dan gagah, tetapi juga agak terlalu kurus. Kau merasa ada yang aneh, tetapi tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang aneh, mungkin itu hanya ilusimu. Kau tidak banyak berpikir dan terus berkonsentrasi pada adegan di arena pertarungan. Setelah Qian Xixing naik ke arena pertarungan, dia pertama-tama memberi isyarat kepada lawannya, lalu mengarahkan pandangannya ke tribun di atas. Murid sekte Jian Heng hampir semuanya mengenakan jubah tau dengan model yang sama, tetapi untungnya dia masih menemukan orang yang ingin dia temui. Pandangannya tertuju padamu di bagian paling atas tribun. Qian Xixing memastikan bahwa kaulah orang yang dia cari. Aku harus bergabung dengan sekte di bawah pemimpin sekte Jian Heng. Qian Xixing mengepalkan tinjunya diam-diam, lalu tatapan tajamnya tertuju pada lawannya, hanya dalam 2,5 menit. Qian Xixing di tahap tengah latihan Qi, menghadapi seorang kultivator di tahap akhir latihan Qi, diberkati dengan aura protagonis. Tidak butuh banyak usaha untuk meraih kemenangan, dan kemudian yang menyambut Qian Xixing adalah undangan hangat dari para tetua puncak gerbang dalam. Saat Qian Xixing perlahan mengangkat tangannya, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, tepatnya lokasi tempatmu berada. Kau ingin bergabung dengan tebing Juekingku? Dalam benakmu terlintas deskripsi tentang karaktermu dalam cerita aslinya. Berusaha sekuat tenaga untuk memerankan, Qian Xixing memandangmu yang tampan dan gagah, mengenakan jubah putih panjang. Benar-benar mengangguk, kau bisa dibilang pria paling lancang yang pernah dia temui. Setelah berkeringat dingin, dia sedikit menundukkan kepalanya. Telinganya juga sedikit memerah. Melihat ini, kamu merasa sedikit aneh, bukan hanya tindakan Qian Xixing saat ini. Juga penampilannya. Dalam elemen, protagonis seharusnya memiliki alis seperti pedang dan mata seperti bintang, penuh daya tarik bagi lawan jenis, bukan? Kenapa sekarang dia terasa feminin? Sistem juga tidak memberikan banyak penjelasan atas keraguanmu. Hanya menyuruhmu untuk tidak banyak berpikir. Selama kamu menyelesaikan tugas dengan baik, suatu hari kamu akan mencapai puncak kehidupan. Kamu menatap Qian Xixing, lalu dengan lembut berkata, karena kamu ingin bergabung dengan tebing pemutus Qiku. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mendengar ini, Qian Xixing juga mengerti. Kamu tidak menolak niatnya. Qian Xixing juga tidak membutuhkanmu untuk mengingatkannya akan pentingnya berkultivasi. Baiklah, karena tujuanmu adalah menjadi lebih kuat. Bisakah kamu menerapkan keyakinan ini sampai akhir? Kakak senior, tentu saja. Mengatakannya memang mudah. Tetapi sebenarnya berapa banyak orang yang dapat mempertahankan keyakinan dan terus menjalankannya? Aku hanya berharap kamu tidak melupakan sifat aslimu. Jangan dibutakan oleh emosi yang seharusnya tidak ada. Menggabungkan alur cerita elemen, kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam elemen, meskipun protagonis selalu berpikir untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam, bukankah dia akhirnya menyukai orang yang seharusnya tidak dia sukai? Pada akhirnya, dia dikurung di ruang gelap kecil. Mendengar kata-kata ini, Qian Xixing sedikit menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan arti dari kata-katamu tadi. Kita sudah sampai. Sesaat kemudian, kamu membawa Qian Xixing ke atas tebing pemutus Qi. Guru ada di dalam sana. Kamu dan Qian Xixing bersama-sama mendarat dengan mantap di halaman depan paviliun bulan purnama. Lalu kamu berbisik, sambil berbicara kamu melangkah maju. Langsung berjalan ke depan pintu paviliun bulan purnama. Bersamaan dengan suara ketukan pintu paviliun bulan purnama seolah menerima kekuatan misterius. Terbuka dari dalam keluar. Cepat masuk. Mengatakan itu, kamu berdiri di luar pintu. Diam-diam melihat punggung Qian Xixing yang masuk. Kamu mengerti bahwa alasan protagonis mencoba segala cara untuk bergabung dengan sekte King Yan. Sebagian besar karena hubungan King Yan dan keluarganya di masa lalu. Sesuai dengan perkembangan cerita, nanti guru pasti akan menerima protagonis sebagai murid. Setelah Qian Xixing keluar, kamu akan membawanya berkeliling tebing pemutus Qi.
Keesokan harinya, kamu akan membawanya berkeliling sekte. Setelah itu, tidak ada lagi cerita tentangmu dalam elemen. Melihat waktu sudah hampir habis, kamu juga harus segera kembali ke tempat tinggalmu. Agar tidak ketahuan auramu dan ditemukan oleh Dong Yu yang kembali dari puncak Yao, kamu tidak berencana untuk terbang dengan pedang, melainkan langsung berlari menuruni gunung. Akhirnya, setelah 2,5 menit, kamu terengah-engah kembali ke tempat tinggalmu dan berbaring kembali di tempat tidurmu. Pada saat ini, sistem juga berbunyi, tugas telah selesai. Diperkirakan akan diselesaikan malam ini. Bersamaan dengan itu, pintu kamarmu didorong terbuka dengan lembut. Tetapi ketika matamu menyapu, Dong Yu menatapmu yang masih berbaring di tempat tidur, perlahan berjalan ke sisi tempat tidur. Shixiong, ramuan yang kamu minta dibuat oleh tetua masih membutuhkan 2 jam lagi untuk selesai. Kamu makan ini dulu. Dong Yu membuka telapak tangannya, memperlihatkan ramuan dengan aroma samar. Shimei, sebenarnya aku tidak terlalu tidak enak badan sekarang. Belum sempat kamu menyelesaikan perkataanmu. Kamu tiba-tiba merasakan aura familiar datang dari luar halaman. Saat ini, di benakmu, terdengar suara Qingyan, Lin Er, anak yang kamu bawa hari ini. Mulai sekarang juga menjadi anggota jurang tanpa cinta. Dia sudah mencarimu, bawa dia untuk, 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 Lin Er, anak yang kamu bawa hari ini, mulai sekarang juga menjadi anggota jurang tanpa cinta. Dia sudah mencarimu, bawa dia untuk memahami jurang tanpa cinta. Perkataan ini membuatmu tanpa sadar melamun keluar halaman. Di sana, kamu melihat sosok yang familiar. Kamu sedikit membuka mulut, kata-kata yang hendak kamu ucapkan tadi terputus sepenuhnya. Melihatmu hanya mengucapkan setengah kalimat dan malah melamun menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, Dong Yu juga tanpa sadar melamun menatap keluar jendela. Melihat ini, jantungmu berdebar kencang, kamu langsung melompat maju. Kemudian dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Dong Yu. Merasakan kekuatan dari pergelangan tangannya. Perhatian Dong Yu terpaksa kembali padamu. Shixiong, apa yang kamu lakukan? Dia sedikit menyipitkan mata, pandangannya terpaku pada tanganmu yang memegang tangannya. Terlihat seperti berada di ambang kemarahan. Haha, Shimei, sebenarnya tidak apa-apa. Shixiong tadi hanya ingin mengatakan bahwa tubuhku sebenarnya tidak terlalu tidak enak badan. Ramuan ini, Shimei, sebaiknya kamu simpan saja. Kamu diam-diam melepaskan tanganmu, berdiri tegak di depan Dong Yu. Punggungmu sudah mulai mengeluarkan keringat dingin. Melihat ramuan yang kamu berikan, Dong Yu tidak banyak bicara, hanya diam-diam menyimpannya. Shimei, Shixiong tadi sedikit bersemangat, jangan marah. Shixiong terlalu gegabah. Di luar kamu terlihat tenang. Tetapi di dalam hatimu sudah terjadi badai yang dahsyat. Untungnya, Qian Xixing adalah orang yang sangat sopan. Dia menunggu di luar halaman. Dong Yu tidak akan menyadari kehadirannya untuk sementara waktu. Shimei, kamu tidak marah, kan? Sesuaikan emosimu. Kamu menatap Dong Yu dengan kelembutan penuh perhatian. Namun, Dong Yu hanya menatap. Pergelangan tangannya yang sedikit memerah. Dia menatapmu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Marah sih tidak, hanya saja Shixiong, kenapa kamu begitu panik? Tentu saja karena takut kamu bertemu dengan protagonis. Bagaimana jika kamu langsung jatuh cinta padanya seperti elemen? Ini sangat sulit. Kamu bergumam dalam hati, tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Jadi, kamu hanya bisa sedikit malu dan menggaruk bagian belakang kepalamu. Shimei, bagaimana aku harus menjelaskannya kepadamu? Situasi ini tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita bicara lain hari? Shimei, bagaimana kalau kamu pergi ke puncak utama dulu? Seleksi sekte belum selesai sekarang. Shixiong, aku tidak akan pergi. Aku akan memulihkan diri dulu. Kamu berkata dengan hati-hati, mengamati ekspresi Dong Yu dengan cermat. Khawatir membuat gadis yandere di depanmu marah. Namun, kamu masih melihatnya. Bahkan tidak bisa mendengarkanku. Dong Yu berkata, ekspresinya yang dingin tidak berubah sama sekali. Dia hanya berjalan ke dalam halaman dengan sendirinya. Shimei, kamu mengulurkan tangan untuk menghentikan Dong Yu, tetapi melakukan hal ini jelas memiliki semacam perasaan mencoba menutupi sesuatu. Berbeda. Oleh karena itu, kamu hanya bisa segera mengikuti di belakang Dong Yu. Mereka berdua tetap diam seperti ini, satu di depan dan satu di belakang, sampai Dong Yu dan Qian Xixing bertemu secara resmi. Melihat Qian Xixing dan Dong Yu saling menatap, hatimu jatuh ke dasar. Kamu menghela napas tak berdaya dalam hati. Tetapi kamu memang tidak punya cara lain. Hanya bisa melihat Qian Xixing dan Dong Yu. Sekarang Shimei langsung jatuh cinta pada Qian Xidi. Tidak bisa dihindari. Selanjutnya, kamu hanya bisa memikirkan bagaimana membantu Qian Xidi menghindari alur cerita ruangan gelap. Memikirkannya, kamu melangkah menuju kedua wanita yang tidak jauh.
Haha, Shimei, lupa memberitahumu. Ini adalah murid yang baru saja bergabung dengan sekte hari ini. Juga Shidi baru kita, Qian Xixing. Shidi baru. Dong Yuyu menjadi lebih sederhana tanpa berpikir. Dia menatap Qian Xixing. Meskipun sekilas dia tampak seperti pria kultivator, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang gadis. Qian Xi dia adalah Shi Jiemu. Qian Xi dia adalah Shi Jiemu. Namanya Dong Yuyu. Qian Xixing menatapmu. Awalnya ingin mengoreksi sebutanmu padanya. Tetapi karena untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Dong Yuyu, lalu memberi hormat dengan hormat sesuai dengan alur cerita aslinya. Dong Yuyu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qian Xixing, tapi segera. Kau menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sorot mata Dong Yuyu semakin dingin. Kau jadi bingung, Xixiong, kalau dia murid baru, bagaimana kau bisa tahu? Saat mengucapkan kalimat itu, mata Dong Yuyu tajam, penuh dengan tatapan menyelidik. Lagi pula, Shizun sudah memberitahuku bahwa dia tidak akan pergi ke seleksi sekte hari ini, dan Xixiong juga sedang memulihkan diri di halaman. Lalu bagaimana Qian Xi bisa bergabung dengan sekte Jueki? Ini, itu. Shimei, sebenarnya, menghadapi pertanyaan Dong Yuyu, kau tersenyum pahit, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa? Tidak bisa menemukan alasan? Dong Yuyu menatapmu tajam, seolah ingin mencincangmu menjadi ribuan bagian. Mendengar ini, kau hanya bisa tersenyum canggung. Saat itu, kau melihat Qian Xixing yang diam di samping, sebuah ide bagus tiba-tiba muncul di benakmu, lalu kau tiba-tiba berjalan ke sisi Qian Xixing. Meskipun kau tahu ini agak tidak sopan, tetapi krisis sudah dekat, kau tetap menekan bahu Qian Xixing. Shimei, biar Qian Xi menjelaskannya padamu, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Kau meletakkan tanganmu dengan lembut di bahu Qian Xixing. Kau berkata sambil tersenyum, lalu kau mengirim pesan kepada Qian Xixing, Qian Xi, tolong bantu Xixiong. Setelah berhasil, pasti ada hadiah besar. Mendengar pesan ini, Qian Xixing menghela napas ringan. Dari percakapanmu dengan Dong Yuyu, Qian Xixing juga menebak secara kasar. Qian Xixiong, kenapa kau begitu takut pada Shi Jidong? Qian Xixing berpikir begitu, tetapi dia tetap berinisiatif untuk berbicara. Shi Jidong, aku yang berinisiatif mencari tempat ini, karena ibuku dan Shizun dulu memiliki hubungan, dan alasan Qian Xixiong mengenaliku. Prosesnya agak rumit, tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Mendapatkan jawaban Qian Xixing. Dong Yuyu menatapmu dengan ganas, lalu dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan halaman tempat kau tinggal. Apakah Dong Yuyu makan obat yang salah hari ini? Melihat punggungnya yang pergi. Kau membuat wajah jelek dan mengeluh dalam hati, kenapa ada begitu banyak masalah hari ini? Jelasnya tidak seperti ini sebelumnya. Ingat, kau dan Dong Yuyu sering bersama-sama. Bermain-main dan berlatih pedang, kau mengira dia akan selalu bahagia dan riang seperti ini. Hingga hari itu, kau dan dia menemukan seekor rubah putih kecil yang terluka parah di bawah pohon. Ingat dalam buku, salah satu tokoh utama wanita tampaknya adalah rubah. Memikirkan hal ini, kau membawa rubah putih kecil itu kembali ke tempat tinggalmu. Demi merawat rubah dengan lebih baik, kau mengurung diri selama berhari-hari, bahkan saat Dong Yu datang. Mencari kau untuk bermain bersama, kau selalu menolak dengan alasan merawat rubah. Kupikir Dong Yu yang manis dan baik hati akan mengerti, tapi tak kusangka suatu hari melihat langsung Dong Yu memegang pedang tajam. Hendak membunuh rubah putih kecil, untungnya kau tepat waktu menyadari sehingga tragedi dapat dihindari. Sejak saat itu, kau baru ingat betapa mengerikannya sifat Yandere Dong Yu. Sejak itu, kalian berdua hanya bertukar petunjuk dalam hal kultivasi, tidak ada komunikasi lain. Bagaimanapun, kau hanya orang asing. Sebaiknya jangan terlalu banyak berinteraksi dengan tokoh utama wanita. Lama-kelamaan, Dong Yu sepertinya juga merasakan perubahanmu. Perlahan dia menjadi pendiam dan menjadi senior wanita yang dingin di halaman. Semuanya berkembang mengikuti jalur yang telah ditentukan. Seperti yang kau yakini di kehidupan sebelumnya, kau seharusnya berinteraksi dengan Dong Yu seperti ini. Karena ini tidak akan memengaruhi alur cerita halaman, ini baik untuk semua orang. Bagaimanapun dia adalah tokoh utama wanita. Bayangan indah dalam pandangan menghilang di kejauhan. Kau kembali sadar dan bergumam dalam hati. Untunglah, meskipun sudah bertemu. Tapi setidaknya sudah lama berlalu. Sambil berkata begitu, kau menatap Qian Xixing, menunjukkan senyum cerah. Qian Xi, terima kasih. Terima kasih telah membantuku berbohong. Mendengar itu, Qian Xixing sedikit menggelengkan kepala. Oh ya, ini. Qian Xi, ambillah. Ini sangat berguna untukmu sekarang. Aku sudah punya satu. Botol porselen berisi beberapa pil kelas 6. Qian Xixing ragu sejenak, akhirnya menerima botol porselen di tanganmu. Dan mengucapkan terima kasih. Qian Xi, jangan marah atas kejadian tadi. Oh ya, kau datang mencariku sekarang, pasti ada banyak keraguan di hatimu.
Katakan saja, Shixiong akan berusaha sekuat tenaga untuk menjawab. Qian Shixiong. Apakah kau sangat takut pada Shi Jidong? Qian Xixing menatapmu dan bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata ini, kau tertegun sejenak. Tokoh utama di halaman. Bukankah seharusnya mengajukan pertanyaan tentang kultivasi? Sekarang malah bertanya pertanyaan seperti ini. Jawaban yang diberikan adalah alur cerita tidak akan berubah. Biarkan kau bebas berkreasi. Tidak perlu mempertahankan karakter dalam alur cerita halaman. Mendapat penjelasan. Kamu juga tidak terlalu memikirkannya lagi. Bagaimana mungkin aku takut padanya? Adik Qianxi, bagaimana kamu bisa tahu? Menghadapi keraguanmu, Qian Xixing hanya menggelengkan kepala sedikit. Lalu, dia berkata dengan lembut, "Sudahlah, Shixiong. Aku terlalu banyak bicara. Kedatanganku kali ini adalah karena saat berkultivasi, selalu ada satu hal yang menggangguku." Mendengar ini, kamu membawa Qian Xixing ke dalam rumah. Lalu menunjuk ke tengah-tengah rumah. Di sana terdapat sebuah futon. Shidi. Ingat, biarkan energi spiritual mengalir mengikuti meridian, memurnikan dan menyimpannya di dantian. Ini adalah proses yang lambat. Jangan terburu-buru. Lakukan seperti yang kamu katakan. Qian Xixing duduk bersila. Setelah beberapa saat, Qian Xixing membuka matanya sedikit. Lalu menghembuskan napas keruh dengan dalam. Benar, Shixiong. Setiap kali aku memutar energi spiritual mengelilingi tubuhku, meridian di sekujur tubuh selalu terasa sakit menusuk. Rasa sakit ini tidak terlalu kuat dan tidak memengaruhi kultivasiku secara normal. Tapi aku masih sedikit khawatir. Mendengar ini, kamu mengingat kembali alur cerita di buku aslinya. Buku aslinya tidak terlalu detail tentang alur cerita ini, hanya beberapa bab saja yang merangkumnya. Namun, tokoh utama di buku aslinya tidak menjelaskan hal ini kepadamu. Namun, karena beberapa alasan sebelumnya, perkembangan situasi jelas sudah menyimpang dari alur cerita buku aslinya. Tepat pada saat ini, sistem kembali mengeluarkan tugas. Perbaiki meridian Qian Xixing sepenuhnya. Hadiah tugas. Kesempatan undian sekali. Hukuman jika gagal, progres kehancuran dunia bertambah. Shixiong, melihatmu berdiri terpaku di tempat dan melamun. Qian Xixing tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut. Mendengar suara Qian Xixing, pikiranmu langsung kembali ke dunia nyata. Pandanganmu tertuju pada Qian Xixing. Lalu kamu tanpa ragu menghampirinya dan berkata dengan lembut. Shidi, bisakah aku memeriksa meridianmu? Mendengar ini, Qian Xixing tanpa sadar sedikit gemetar. Shixiong, ini. Belum selesai Qian Xixing berbicara, kamu tiba-tiba meraih tangannya. Melihat ini, Qian Xixing sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun di matamu dia masih seorang pria, meskipun begitu, dia masih merasa sedikit canggung dengan tindakanmu yang tiba-tiba ini, tapi meskipun canggung, dia tidak terlalu menolak, itu sudah cukup. Saudara Qianxi, selanjutnya aku akan menggunakan kesadaran spiritual untuk memeriksa tubuhmu. Cobalah untuk merilekskan tubuhmu agar aku bisa lebih jelas mengetahui kondisi tubuhmu. Baiklah, Qian Shihang tetap menyetujuinya. Setelah mendapatkan jawaban, kau perlahan menutup mata. Lalu kesadaran spiritualmu mengikuti energi spiritual dan memasuki tubuh Qian Shihang. Merasakan keanehan di tubuhnya, wajah cantik Qian Shihang memerah, lalu dia berseru. Qian Shihang buru-buru menutup mulutnya. Dia melihat ke arahmu dan menyadari bahwa kau sedang berkonsentrasi. Mengamati tubuhnya dan tidak menyadari keanehannya, dia menghela napas lega. Keanehan yang datang dari tubuh Qian Shihang tidak berkurang sedikit pun. Karena itulah, rona merah di wajahnya terus bertambah dalam, bahkan tubuhnya pun mulai mengeluarkan panas. Dia hanya bisa menggigit bibirnya. Matanya seolah-olah akan meneteskan air. Qian Shihang menatapmu, hanya berharap kau bisa segera mengakhiri proses ini. Namun Qian Shihang tidak tahu bahwa kau sudah tahu apa kelainan yang ada di meridian Qian Shihang. Alasanmu memeriksa meridiannya hanyalah untuk berpura-pura saja. Hanya untuk berpura-pura saja. Sesaat kemudian kau perlahan membuka mata, lalu kau menatap Qian Shihang dengan khawatir. Sepertinya kau keracunan, saudara muda. Tunggu, saudara muda, di mana kau merasa tidak nyaman? Melihat Qian Shihang terkulai lemas di tanah. Dengan wajah merah padam, kau buru-buru bertanya dengan cemas dan segera membantu Qian Shihang berdiri. Lalu membelai dahinya. Saudara muda, mengapa tubuhmu begitu panas? Bertatapan dengan Qian Shihang, kau merasa bahwa kau juga sakit. Dalam sudut pandangmu, Qian Shihang saat ini tampak seperti peri yang memancarkan pesona di mana-mana. Matanya lembut seperti air musim semi, tubuh Qian Shihang masih memancarkan aroma samar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria, melainkan seperti siluman yang penuh dengan godaan di mana-mana. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kau terus mengingatkan dirimu sendiri di dalam hati, menatap Qian Shihang yang wajahnya memerah dan bahkan rambutnya pun basah. Kau diam-diam menoleh ke samping. Shixiong, aku baik-baik saja. Qian Shihang memaksakan senyum di wajahnya. Dia melihatmu, tetapi menyadari bahwa kau sudah mengalihkan pandangan. Qian Shidi.
Ada racun di tubuhmu. Inilah akar penyebab rasa sakit di meridianmu. Ingat urusan yang sebenarnya. Ketenangan hatimu sedikit pulih. Qian Shi Hang juga menyesuaikan kondisi tubuhnya. Sesaat kemudian, Qian Shi Hang berdiri. Rona merah di wajahnya sudah banyak memudar, tetapi pangkal telinganya masih merah padam. Shi Xiong, kau bilang ada racun di tubuhku? Benar. Racun ini tersembunyi di meridianmu. Jika kau mengandalkan dirimu sendiri, mungkin sulit untuk menyadarinya. Namun, racun ini tidak terlalu kuat. Jadi, kultivasimu tidak terlalu terpengaruh. Kau berkata demikian. Perhatian kembali tertuju pada Qian Shi Hang. Begitukah? Qian Shi Hang diam-diam menundukkan kepalanya. Memikirkan dengan cermat sumber racun di tubuhnya. Qian Shi Hang, ada cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja, kau yakin kau benar-benar baik-baik saja? Tadi kau ragu-ragu. Mendengar itu, Qian Shi Hang buru-buru mengangkat kepalanya. Shi Xiong, aku benar-benar baik-baik saja. Jika memungkinkan, bisakah Shi Xiong menghilangkan racun untuk murid? Kau sedikit mengangguk. Tentu saja. Sebagai Shi Xiong MU, bantuan kecil seperti ini tidak ada artinya. Kalau begitu, murid berterima kasih kepada Shi Xiong terlebih dahulu. Waktunya sudah larut, Shi Xiong. Aku masih tidak tahu di mana letak gua tempat tinggalku. Kau lihat. Baiklah, ikut aku. Melihat Qian Shi Hang sepertinya benar-benar tidak apa-apa. Kau tidak lagi bertanya lebih lanjut. Kalian berdua pergi bersama dari halaman. Kalian duduk di pavilion di samping. Ngomong-ngomong, Shidi, bagaimana perasaanmu terhadap Shi Mei Dong? Dalam alur cerita aslinya, Dong Yu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qian Shi Hang. Dan dalam proses interaksi mereka berdua, Qian Shi Hang juga secara bertahap menyukai Shi Ji yang dingin ini. Hingga Dong Yu mengungkapkan sifat aslinya. Shi Ji Dong? Ya, Qian Shi Hang mengingat apa yang dilihatnya siang ini. Wanita dingin. Murid merasa dia cukup cerdas dan tegas. Hanya cerdas dan tegas? Lagi pula, kami baru bertemu sekali. Murid benar-benar tidak bisa melihat hal lain apapun. Justru Shi Xiong yang bertanya, ada apa? Apakah Shi Xiong sangat peduli pada Shi Ji Dong? Saat mengucapkan kalimat ini, entah kenapa, Qian Shi Hang selalu merasa sedikit sedih. Bukan berarti aku terlalu peduli, aku hanya ingin bertanya apa kesan burukmu tentang dia. Setelah mendengar ini, Qian Shi Xing merasa lega. Murid merasa bahwa Dong Shi Ji tidak memiliki kekurangan. Begitukah? Shi Xiong lancang, Shidi. Sudah larut, kalau begitu Shi Xiong akan kembali dulu. Waktu hampir senja. Shidi, masalah meridianmu, Shi Xiong akan kembali dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Besok aku akan datang mencarimu lagi. Untuk menyembuhkanmu, malam ini kamu latih saja dulu. Adegan berubah. Segera setelah kembali ke kamar, kamu langsung mulai menerima hadiah undian sistem. Qian Shi Xing berjalan keluar dari gua, melihat langit keemasan. Meregangkan tubuh dengan sangat nyaman. Namun, pada saat ini, kesadaran Qian Shi Xing tiba-tiba menyadari bahwa ada aura yang agak asing mendekat ke arahnya. Dia sangat yakin bahwa aura itu bukan kamu. Juga bukan Qing Yan. Setelah melihat wanita yang mengenakan gaun kasa merah muda tipis, Qian Shi Xing merasa sedikit bingung. Dong Shi Ji, Dong Yu, Wen Wen mendarat di hutan bambu. Pandangannya pertama-tama menyapu sekeliling, lalu perlahan tertuju pada Qian Shi Xing. Dong Shi Ji, apakah ada hal penting yang membuatmu mencari Shidi sepagi ini? Qian Shidi. Atau bisa dibilang Qian Shi Mei. Shi Ji datang ke sini, sebenarnya tidak ada apa-apa. Tatapan Dong Yu mengamati Qian Shi Xing, di dalamnya terdapat banyak makna yang rumit. Qian Shi Xing mempertahankan gayanya yang biasa. Dia mengencangkan dadanya, dan mengenakan jubah tau yang longgar, ditambah teknik penyamaran yang disengaja. Membuat orang sulit untuk melihat karakternya pada pandangan pertama, dan secara tidak sadar menganggapnya sebagai laki-laki. Namun entah kenapa, di depan Dong Yu, Qian Shi Xing selalu merasa seolah-olah dia telah terlihat. Dong Shi Ji bercanda, jika tidak ada apa-apa, mengapa sepagi ini? Haha, apa yang dikatakan Shidi sangat benar. Shi Ji datang kali ini, memang ingin meminta bantuan Shidi untuk suatu masalah. Saat berbicara, Dong Yu mengangkat lengannya yang ramping, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan, sebuah pedang kecil tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Kemudian, Dong Yu melangkah. Sampai dia mendekat ke telinga Qian Shi Xing, dia berhenti. Ini adalah pedang tanpa hati. Setelah disempurnakan, kamu dapat langsung memadatkan bayangan pedang. Shidi, terimalah, lalu, jauhi Shi Xiongku. Qian Shidi, Yu Shi Mei, apakah itu suaramu? Terdengar dari atas tidak jauh. Kecurigaan dan kesuraman di wajah Dong Yu menghilang, digantikan oleh Dong Yu yang kau kenal. Sikap dingin Qian Shi Xing tidak berkurang sedikit pun. Namun, dia masih memaksakan senyum di bibirnya. Keduanya menjawab sapaanmu serempak. Mendengar panggilan kedua wanita itu, kau sedikit mengangguk sebagai balasan. Lalu, pandanganmu tertuju pada Dong Yu.
Shimei, mengapa kau ada di sini? Tadi dari jauh sudah melihat mereka berdua. Kupikir mereka berdua sedang memupuk perasaan, jadi kupikir lebih baik tidak mengganggu. Namun, setelah melihat lebih dekat ekspresi Dong Yu memang mengejutkan. Terakhir kali Dong Yu menunjukkan ekspresi suram seperti itu adalah saat dia memegang suku cadang dan membunuh rubah putih kecil, membuatmu ketakutan dan segera turun untuk menyapa dan berdiskusi dengan Qianxi di tentang beberapa hal. Namun, sepertinya tidak ada kesepakatan. Saat berbicara, Dong Yu melirik Qianxi Xing dengan acuh tak acuh. Di antara alisnya penuh dengan amarah. Xixiong, karena kau dan Qianxi memiliki sesuatu untuk diurus, maka Shimei akan pergi duluan. Mengatakan itu, tanpa mempedulikan reaksimu dan Qianxi Xing, Dong Yu berbalik dengan sendirinya. Hendak pergi, sosoknya berangsur-angsur menjauh. Lalu, kau ingin bertanya pada Qianxi Xing, apa yang sebenarnya terjadi dengan Dong Yu? Tetapi Qianxi Xing dan Dong Yu sama-sama tidak mau memberitahu. Melihat itu, kau tidak melanjutkan bertanya, melainkan membawa Qianxi Xing untuk menyelesaikan tugasmu, membawa Qianxi Xing untuk mengenal lingkungan sekte. Karena Qianxi Xing belum bisa mengendalikan pedang, kau langsung menyuruh Qianxi Xing untuk menginjak pedangmu. Tetapi tak disangka Qianxi Xing malah bermain trik saat ini, dan ingin memeluk pinggangmu. Mengatakan bahwa itu aman dan stabil. Meskipun agak canggung dipeluk oleh seorang pria besar, tetapi apa yang dikatakan Qianxi Xing memang benar. Kemudian, dia juga memanggil pedangnya dan mengejar ke arah kau berdua pergi. Setelah kau dan Qianxi Xing tiba di puncak utama, kau mulai memperkenalkan lingkungan sekte Jianheng kepada Qianxi Xing sepanjang jalan. Akhirnya, kalian tiba di depan paviliun harta karun. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, ding, di benakmu. Tugas 1. Bawa protagonis ke paviliun harta karun dan bersama protagonis memilih buku keterampilan yang cocok untuk protagonis. Hadiah tugas, memperlambat kemajuan runtuhnya dunia. Tugas 2. Lanjutkan memimpin protagonis untuk mengunjungi sekte Jianheng sesuai dengan alur cerita buku aslinya dan berhasil bertahan hidup hingga malam hari. Hadiah tugas, 3 kesempatan undian. Hukuman kegagalan tugas, mempercepat kemajuan runtuhnya dunia. Kau dengan rasa ingin tahu mengamati layar biru di depanmu. Meskipun hadiah tugas kedua berlimpah, tetapi dipenuhi dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Selain itu, jika tugas ini gagal, ditambah membantu protagonis memperbaiki tugas pembuluh darah emas juga gagal, bukankah ini akan membuat dunia mempercepat keruntuhan dunia 2 kali lipat? Setelah berpikir panjang, akhirnya kau memutuskan untuk memilih tugas pertama. Qianxi Di, setelah keluar dari paviliun harta karun nanti, Xixiong akan membawamu ke Yao Feng untuk menjadwalkan masalah meridianmu. Kau berkata demikian sambil melihat ke kedalaman, dan melihat Qianxi Xing menoleh, mendengarkan kata-katamu dengan serius. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Xixiong. Setelah mengatakan itu, mereka berdua terus berjalan maju, tetapi tanpa mereka ketahui, di antara kerumunan, ada tatapan yang selalu menatap punggung kalian berdua. Peralihan adegan. Kau membawa Qianxi Xing ke depan bendahara emas di lantai atas paviliun harta karun. Sesuai dengan buku, kitab suci Tianjie yang dipilihkan King Yan untuk Qianxi Xing ada di sudut paling ujung sini. Meskipun tidak tahu, Qianxi Xing tidak tahu mengapa King Yan memilih 9 putaran api surgawi yang menyucikan, tetapi dia melakukan itu. Pasti ada alasannya. Xixiong, kitab suci ini adalah, setiap kali Qianxi Xing ingin bertanya lebih detail, kau berinisiatif untuk menjelaskan, kitab suci ini bernama 9 putaran api surgawi yang menyucikan, di dalamnya terdapat misteri yang tak terbatas. Alamnya dibagi menjadi 9 tingkatan. Setiap kali menerobos 1 tingkatan, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Sampai akhirnya bisa menembus ruang dan menghilang tanpa wujud. Kau berusaha keras mengingat deskripsi King Yan tentang kitab suci ini di buku aslinya. Kemudian kau berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan kata-kata aslinya dan membacakannya. Meskipun ada banyak yang terlewat, tetapi intinya sudah tersampaikan. Setelah mendapatkan kitab suci, Qianxi Xing membuka kitab suci di tangannya, lalu meletakkan tangannya di atas kitab suci dan sedikit mengedarkan energi spiritualnya. Tiba-tiba banyak hal muncul di benaknya. Si Dikian, sebaiknya kau kembali dan berlatih kitab suci ini lagi. Sekarang kita harus pergi ke Yao Feng terlebih dahulu. Mendengar itu, pikiran Qianxi Xing kembali ke dunia nyata. Dia memeluk 9 putaran api surgawi yang menyucikan. Dia menunjukkan senyum padamu. Terima kasih, Xixiong. Kitab suci ini memang cocok dengan atribut murid. Cocok itu bagus. Kau sedikit mengangguk. Melihat Qianxi Xing berjalan menuju tangga spiral sambil membawa kitab suci, baru saja tiba di lantai 1. Kau melihat sosok yang familiar. Terlihat Dong Yu saat ini sedang sedikit menundukkan kepalanya. Tatapannya hanya tertuju pada Qianxi Xing di belakangmu, memancarkan aura dingin. Rupanya, dia ingin menelan Qianxi Xing hidup-hidup. Shimei, kenapa kau ada di sini? Menghadapi pertanyaanmu, Dong Yu tidak langsung menjawab. Dia terus terdiam,
suasananya menjadi aneh. Meskipun kau terlihat tenang di luar, hatimu terpengaruh oleh tindakan Dong Yu. Kemudian, dengan berat hati, kau membuka mulut lagi dengan lembut, "Shimei, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak beres?" Saat ini, Dong Yu menyesuaikan emosinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin yang paling kau kenal. "Shi Xiong, aku baik-baik saja." Melihat Dong Yu kembali normal, kau merasa lega. "Hanya saja aku ingin mengerti, untuk apa Shi Xiong datang ke sini?" "Ashe, begitulah." Kau sedikit menoleh dan melihat ke belakang. Sejak Dong Yu muncul, Qian Shihang terus diam sampai sekarang. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menyapa Dong Yu. Apakah ini untuk memilih teknik kultivasi untuk Qian Shi? Kaulah. "Shimei, apakah kau kekurangan sumber daya kultivasi?" "Begitukah, Shi Xiong? Apakah Shizun memintamu untuk memilih teknik kultivasi untuknya? Atau itu ide Shi Xiong sendiri?" Dong Yu tidak menjawab pertanyaanmu, tetapi bertanya sendiri. Melihat ekspresi Dong Yu, jelas tidak ada perubahan apapun, tetapi kau selalu merasa bahwa kata-kata Dong Yu terdengar seperti menggertakkan gigi. Seolah-olah kau dan Qian Shihang ada di sini bersama. Dia sangat tidak senang denganmu. Saat ini, kau sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi Dong Yu pagi ini sengaja dibuat seperti itu. Sebenarnya, itu untuk menarik perhatian protagonis, Qian Shihang. Jadi, melihatmu dan protagonis berduaan, keinginan memiliki Dong Yu meledak. Memikirkan hal ini, kau merasa lebih kasihan pada Qian Shihang. "Ah, maafkan aku, protagonis. Shimei masih menyukaimu. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha membantumu menghindari adegan kamar gelap. Adapun yang lainnya, kau harus berusaha sendiri." Kau berpikir begitu, lalu berdeham pelan. Pertanyaan Dong Yu tadi sangat jelas, yaitu, apakah kau membawa protagonis untuk memilih teknik kultivasi atas kemauan sendiri atau atas perintah Shizun? Jika jawabannya adalah atas kemauan sendiri, maka mungkin di mata Dong Yu, Shi Xiongnya ini sangat peduli pada murid baru. Jelas merupakan Shi Xiong yang sangat kompeten, yang lebih sesuai dengan karakter dirimu dalam plot aslinya. Jika tidak, kau hanyalah alat yang tidak memiliki banyak eksistensi. Setelah dipikir-pikir, kau membuat keputusan, tentu saja itu adalah ide kakak senior sendiri. Bagaimanapun, teknik kultivasi Qian Shi tidak terlalu cocok untuknya, jadi kakak senior berpikir untuk membawanya memilih teknik kultivasi alam dewa lagi. Bagaimanapun juga nanti masih harus berurusan dengan protagonis dan para herone dunia ini, jadi lebih baik jika kehadirannya lebih terasa. Setidaknya bisa mempengaruhi alur cerita, Meskipun Dong Yu mungkin sekarang merasa tidak senang dengan perilakumu dan protagonis yang berduaan, tetapi ide mandiri adalah poin terbaik dari masalah ini. Mungkin saja Dong Yu nanti akan mengalihkan perhatian untuk menyelesaikan dirinya sendiri, sehingga mengurangi tekanan perkembangan Qian Shihang, kan? Memikirkan hal ini, kau merasa sangat tenang dengan kecerdasanmu sendiri, dan mendapatkan jawabanmu. Ekspresi Dong Yu menjadi semakin dingin. Benarkah begitu? Ternyata kakak senior sangat perhatian padanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak begitu. Hanya kami bertiga murid, tentu saja harus saling menjaga. Kau berkata sambil tersenyum, kakak senior bisa berpikir seperti ini, lalu melangkah pergi dari paviliun harta karun. Selamat jalan, adik senior. Sampai aura Dong Yu benar-benar menghilang dalam kesadaran spiritualmu. Kau baru menghela napas dalam-dalam. Kakak senior, mengapa tadi Dong Yu Ji marah? Qian Shihang samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya, bagaimana mengatakannya ya? Pokoknya Qian Shihang, kau harus berhati-hati padanya saja. Mendengar ini, Qian Shihang tampak bingung. Kenapa? Karena dia agak aneh. Kau menjawab dengan serius. Qian Shihang mengangguk seolah berpikir. Melihat ini, kau tidak berencana untuk tinggal lebih lama di sini, dan berjalan menuju pintu paviliun harta karun. Qian Shihang mengikuti di belakangmu, agak tidak mengerti apa maksud perkataanmu tadi. Bukankah seharusnya Dong Yu Ji menyukai Qian Shihang? Jadi saat berada di samping Qian Shihang, Dong Yu Ji cemburu dan tidak senang? Tetapi mengapa Qian Shihang mengatakan Dong Yu Ji aneh? Melihat situasi sekarang ini, Qian Shihang jelas tidak tahu bahwa Dong Yu Ji menyukainya, kan? Kalau begitu ini jadi menarik. Situasi seperti ini membuat Qian Shihang merasa sangat menarik. Suka tapi tidak mengungkapkannya. Masih mengancam dia, murid yang baru bergabung dengan sekte ini. Ini adalah sesuatu yang kau cari sendiri. Adegan beralih. Kau membawa Qian Shihang, sekali lagi datang ke puncak obat. Orang itu adalah kepala puncak obat, tetua Mu Yanyan, atau kepala sekte Jian Heng. Qing Yan, jika kamu tidak tahu alur cerita Yuan Shu, kamu pasti tidak akan menghubungkan kedua orang ini. Tepatnya, Mu Yanyan adalah inkarnasi dari Qing Yan. Dan arti keberadaannya juga sangat jelas, yaitu untuk memegang kendali penuh atas puncak obat di tangannya. Melihat Mu Yanyan sedang menangani urusan, kamu tetap diam. Qian Shihang juga seperti dia.
Berdiri di belakangmu dan tidak berinisiatif untuk berbicara, setelah sekian lama. Seolah akhirnya punya waktu luang, Mu Yanyan dengan lembut mengangkat kepalanya. Apakah itu Qianling? Pil yang ingin kamu buat sudah selesai, kamu langsung saja ambil di belakang. Tetua Mu, murid ini datang ke sini bukan hanya untuk tujuan ini. Oh, resep pilnya sudah didapatkan. Mu Yanyan berkata, dia berinisiatif untuk berdiri, memperlihatkan sosoknya yang anggun. Dia berjalan ke arahmu. Sampai dia berdiri di depanmu, dia sepertinya tiba-tiba menyadari Qian Shixing di belakangmu. Bertanya dengan ragu, Qianling, siapa ini? Apakah ini murid barumu? Orang yang ingin kau kurung di ruang bawah tanah, kau mengeluh dalam hati, tapi kau tetap saja berbicara tanpa mengubah ekspresi. Tetua Mu, ini adalah murid baru dari tebing kebangkitan. Bernama Qian Shixing. Qian Shixing, nama yang sangat bermakna. Tetua Mu memuji. Setelah bertukar sapaan singkat, Mu Yanyan kembali memfokuskan perhatiannya padamu. Jadi, Qianling, selain mengambil pil, apalagi yang membuatmu mencariku? Saat berbicara, Mu Yanyan seolah memiliki makna, dia terus mendekatimu, sampai dia hampir menempel. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Menghadapi tindakannya ini, kau sudah terbiasa. Jadi kau tidak punya perasaan lain, hanya dari ruang penyimpanan. Mengambil resep pil. Adapun mengapa inkarnasi King Yan begitu dekat denganmu. Kau juga agak tidak mengerti, hanya saja selama bertahun-tahun, selalu seperti ini. Kau hanya bisa membiarkannya begitu saja, toh selama bisa membuat protagonis menghindari alur cerita ruang bawah tanah. Berkorban sedikit tidak masalah. Tetua Mu, bisakah Anda membuatkan pil lagi untuk murid sesuai dengan resep pil ini? Tentu saja, hanya saja kamu harus mengatakan beberapa patah kata yang baik di depan gurumu. Muyan yang tersenyum dan berkata dengan lembut kepadamu, kamu tiba-tiba merasa sedikit tak berdaya. Apakah ini pujian yang memotivasi? Agak menarik, tentu saja, aku pasti akan di depan Shizun. Memujimu, ini sangat bagus. Mu Yanyan menerima resep yang kamu berikan. Kemudian melihatnya sekilas, selain rumput aikun, yang lainnya adalah bahan obat yang umum. Membuat resep ini tidak terlalu sulit, jadi semakin tinggi peringkatnya, semakin baik. Ngomong-ngomong, Elder Mu, apakah Yao Feng memiliki rumput aikun yang sudah jadi? Lagi pula, ini untuk mengobati meridian Qianxi, jadi murid ini berpikir untuk mengambil beberapa rumput aikun terlebih dahulu. Untuk membuat obat untuk Qianxi, begitu ya? Setelah kamu menjelaskan dengan jelas kegunaan ramuan itu, dan mengajukan permintaan untuk sedikit rumput aikun, Mu Yanyan terdiam, tatapannya tertuju pada di belakangmu. Pada Qian Shixing, ada banyak makna yang tak terkatakan di matanya. Elder Mu, ada apa? Bahkan Yao Feng tidak memiliki rumput aikun. Mendengar perkataanmu, Mu Yanyan baru seperti sadar kembali. Dia menatap matamu, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, bukan itu masalahnya. Rumput aikun bukanlah ramuan langka. Yao Feng masih memiliki beberapa persediaan. Qianling, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil beberapa. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yanyan berbalik tanpa ragu-ragu, melangkah menuju kedalaman pavilion Chengdan. Setelah benar-benar meninggalkan aula utama, kamu begitu terikat pada Ling Er. Apakah karena Ling Er memang mudah didekati? Atau karena kamu punya tujuan lain? King Yan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini dia dan dia di depanmu. Sangat berbeda. Menurutnya, Qian Shixing bisa sepenuhnya menjelaskan masalah meridian kepadanya, lalu dia sendiri merawatnya, meskipun tidak diketahui seberapa baik efeknya. Setidaknya itu akan lebih cepat daripada efisienmu, meskipun ini baru hari kedua Qian Shixing bergabung dengan jurang Jue King. Kemarin memang King Yan yang menyuruhnya untuk mencarimu, tetapi King Yan tidak menyangka hubungan antara keduanya. Bagaimana bisa berkembang begitu cepat? Ini membuat King Yan sangat tidak senang. Dia mengakui bahwa dadanya memang sempit, terutama dalam hal dirimu. Sudahlah, ini hanya pertama kalinya. Semua orang akan melakukan kesalahan di masa lalu. Lagi pula dia juga muridku. King Yan menghibur dirinya sendiri, setelah beberapa saat dia menyesuaikan emosinya. Dengan cepat menemukan rumput aikun di ruang penyimpanan, lalu melangkah kembali ke aula utama. Kau dan Qian Shixing tetaplah di aula utama, menunggu dengan tenang hingga Mu Yanyan pergi. Mu Yanyan menggenggam sebatang rumput aikun dan sebuah botol porselen, muncul dalam pandangan mereka berdua. Qianling, ini adalah pil yang kau minta aku buat terakhir kali, dan ini adalah rumput aikun. Mu Yanyan menyerahkan botol porselen dan ramuan itu padamu. Setelah menerimanya, kau mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, penatua Mu. Setelah menyimpan ramuan itu kembali ke cincin penyimpanan, kau menangkupkan kedua tangan dan berterima kasih dengan hormat, tidak perlu banyak bicara. Semoga masalah meridian adik seperguruanku cepat teratasi. Kalau begitu, murid ini permisi undur diri. Berjalanlah pelan-pelan. Kau sedikit melambaikan tangan dan bersama Qian Shixing berbalik badan. Sosoknya perlahan menghilang di dalam pandangan King Yan. Menatap punggung yang semakin menjauh, King Yan sedikit menyipitkan kedua matanya.
Sepertinya aku harus menanyakan pendapat Ling Er. Kau sebaiknya tinggal di sini saat kau berkultivasi. Setelah beberapa hari, setelah mendapatkan obat sup untuk pengobatan, penyakitnya akan bisa disembuhkan. Terima kasih, Shi Xiong. Tidak perlu sungkan, ini semua yang seharusnya dilakukan Shi Xiong. Sambil berbicara, kau dan Qian Xixing bersama-sama berjalan ke depan gua tempat dia tinggal. Kau masuk dan beristirahatlah sebentar. Atau pahami 9 putaran retakan langit Jue. Pemandian obat sudah disiapkan, Shi Xiong akan memanggilmu. Mendengar itu, Qian Xixing sedikit mengangguk. Untuk kebaikanmu, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun niat untuk menolak. Jadi dia melihatmu berjalan ke dapur di samping gua. Tidak lama kemudian, asap mengepul dari dapur. Oleh karena itu, Qian Xixing tidak kembali ke dalam gua. Dia mengeluarkan teknik kelas langit yang dia dapatkan di siang hari, lalu dengan serius memahaminya. Waktu berlalu dengan tenang, entah sudah berapa lama berlalu. Qian Xixing samar-samar mendengar panggilanmu. Membuka kedua matanya, kau berdiri di tengah awan dan kabut, membuat Qian Xixing agak tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Shi Xiong, Shidi, pemandian obat sudah siap, cepatlah mandi. Mendengar itu, Qian Xixing melihat ke belakangmu, menyadari mengapa ada begitu banyak kabut putih di dalam gua. Terlihat uap panas terus-menerus terpancar dari ember kayu, cairan berwarna hijau kebiruan. Membuat orang bisa melihat dasarnya sekilas. Sudah siap, Qian Xixing menggosok pelipisnya. Kemudian dia berdiri, langsung berjalan ke atas ember kayu. Setelah itu, Qian Xixing tidak melakukan gerakan apapun. Dia menatapmu tanpa berkata apapun. Dan menyadari tatapan Qian Xixing, kau juga menatapnya dengan bingung. Kalian berdua saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Suasana hening untuk waktu yang lama. Shidi, cepatlah mandi, sebentar dengan Shi Xiong. Ceritakan bagaimana perubahan meridianmu. Kau mengatakan itu dengan ekspresi tak percaya. Untuk sesaat, Qian Xixing tidak tahu harus berkata apa. Shi Xiong, mungkin besok murid akan memberitahumu perasaanku. Lihat, waktunya sudah larut. Melihat Qian Xixing tanpa sedikit malu, kau tidak berniat membuatnya kesulitan. Baiklah kalau begitu. Shidi, Shi Xiong pergi dulu. Saat ini terpisah oleh air. Kau tidak menyadari telinga Qian Xixing yang merah dan pipinya yang sedikit merona. Shi Xiong, hati-hati di jalan. Meninggalkan hutan bambu tempat Qian Xixing tinggal, kau langsung kembali ke halamanmu sendiri. Membuka pintu kamar. Yang tertangkap di matamu adalah sosok putih. Shi Zun. Melihat Qing Yan berbaring di tempat tidurmu, kau berseru. Saat ini Qing Yan berbaring di tempat tidur, jubah tahu di tubuhnya runtuh secara alami, menguraikan sosoknya yang menawan. Matanya tertutup rapat dan napasnya stabil, seolah-olah dia tertidur lelap. Kau berjalan ke sisi tempat tidur dan menatap wajah tidur Qing Yan. Ada banyak kebingungan di dalam hatimu. Aneh, mengapa Shi Zun tidur di sini lagi? Shi Zun, bangun. Kau meletakkan tanganmu di bahu Qing Yan, lalu menggoyangkannya dengan lembut. Tapi Qing Yan tidak bereaksi sama sekali. Sudahlah, Shi Zun tidur nyenyak sekali. Pasti karena ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Urusan sekte dan juga membuat pil. Tidak masalah membiarkannya beristirahat di sini sebentar. Kau berpikir begitu, jadi kau menghentikan gerakanmu. Meskipun kau tahu betul seperti apa Qing Yan, bagaimanapun juga dia adalah Shi Zunmu. Sebagai seorang murid, kau seharusnya tidak mengganggu istirahat Shi Zun. Melihat Qing Yan tidak akan bangun dalam waktu singkat. Jadi kau dengan lembut menutup pintu dan kembali ke ruang utama. Bantal duduk yang ditempatkan di ruang utama kemarin belum dikembalikan ke kamar. Kau sekarang bisa duduk di atas bantal duduk ini dan berlatih. Tepat ketika kau baru saja mulai mengalirkan energi spiritual, aroma akrab menyerbu hidungmu. Seketika itu juga kau membuka mata dan melihat ke arah kamarmu. Benar saja, Qing Yan saat ini bersandar di ambang pintu, dengan mata merahnya. Mata Qing Yan dengan lembut tertuju padamu. Ling Er, mengapa tidak melanjutkan kultivasi? Bagaimana aku bisa berkultivasi jika kau melihatku? Meskipun kau mengeluh dalam hati, kau tetap berdiri dan berkata dengan hormat di permukaan. Karena Shi Zun ada di sini, murid tidak punya alasan untuk meninggalkan Shi Zun di sini demi kultivasi. Jadi tentu saja aku harus bangun. Mendengar kata-katamu, Qing Yan sedikit mengangguk. Ayo ke kamarmu untuk bicara. Kalian berdua masuk ke kamarmu satu demi satu. Shi Zun, ada urusan apa Anda datang ke sini? Melihat Qing Yan dengan santainya. Duduk di tempat tidurnya, kamu tidak banyak bicara, tetapi berinisiatif menanyakan tujuan Qing Yan datang ke sini. Mendengar ini, Qing Yan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, Ling Er, hari ini kamu selalu bersama Qian Xixing? Ya, hari ini murid memilihkan teknik kultivasi untuk Shidi. Juga memesan beberapa pil khusus untuk Shidi. Kamu menceritakan pengalaman hari ini apa adanya. Memilih teknik kultivasi, memesan pil khusus? Ling Er, kamu sangat perhatian padanya. Teknik kultivasi Shidi sebelumnya agak tidak cocok untuknya. Dan meridian Shidi juga memiliki sedikit masalah, jadi murid ingin menanganinya terlebih dahulu untuknya.
Tidak perlu merepotkan Shizun. Meskipun jelas dalam hati bahwa Qing Yan melihat tindakan kalian di puncak Yao hari ini. Kamu tetap harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Begitu ya? Nada bicara Qing Yan tenang. Entah kenapa, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Tekanan kuat samar-samar terpancar dari tubuh Qing Yan, membuatmu harus memutar energi spiritual di tubuhmu untuk melawan. Ling Er, sebenarnya kamu adalah Shizunnya, atau aku yang Shizunnya? Mendengar kata-kata Qing Yan dan ekspresinya yang dingin saat ini, otakmu mengalami gangguan sesaat. Terakhir kali Qing Yan begitu marah adalah 5 tahun lalu ketika kamu diam-diam menyelinap turun gunung ke rumah bordil. Tetapi saat itu, kakimu belum masuk ke ambang pintu rumah bordil, Qing Yan sudah menyeretmu kembali. Saat itu adalah satu-satunya saat kamu dikurung selama lebih dari sebulan penuh. Baru setelah Qing Yan mereda amarahnya, dia membebaskanmu. Sejak saat itu, sikap Qing Yan terhadapmu mengalami beberapa perubahan. Dan sekarang ekspresi dan aura Qing Yan benar-benar sama dengan saat dia marah saat itu, bahkan lebih menakutkan. Kamu sudah samar-samar. Tidak dapat menahan tekanan Qing Yan. Shizun, murid agak tidak mengerti. Jelas-jelas murid hanya diam. Tetapi dengan teriakan marah, kamu hanya merasa tenggorokanmu seperti digenggam erat oleh tangan tak terlihat. Membuatmu tidak bisa bernapas dan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Kamu melihat ke arah Qing Yan. Tetapi melihat dia saat ini sedikit menundukkan kepalanya, mata merahnya tampak samar-samar memancarkan cahaya berdarah. Kamu tidak mengerti mengapa Shizun begitu marah. Mungkinkah dia tidak puas dengan hal-hal yang kamu lakukan untuk Yan Shixing? Tapi hari ini baru hari keduanya bergabung dengan sekte, seharusnya Qing Yan sekarang hanya memperlakukannya sebagai murid biasa, bukan? Mungkinkah dia sudah menyukai Yan Shixing? Tidak mungkin. Pikiranmu berputar dengan panik, mencoba mencari jawaban. Setelah kelas, kau akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas, menghirup udara dalam-dalam. Semua pengalaman tadi membuatmu merasa seperti berjalan di gerbang neraka. Ling Er menahan dorongan. Apakah kau baik-baik saja? Tekanan yang menindas di sekitarmu sudah menghilang. Digantikan oleh aura spiritual yang jernih. Melihat ekspresimu yang buruk, saat akal sehat kembali. Qing Yan menarik kembali tekanan yang terpancar dari seluruh tubuhnya secara diam-diam. Dia buru-buru mendekatimu. Kemudian dengan lembut menggenggam tanganmu, aura spiritual hangat mengalir perlahan ke dalam tubuhmu melalui telapak tangan Qing Yan. Kau butuh waktu lama untuk sadar kembali. Kau menoleh untuk melihat Qing Yan, tetapi melihat ekspresi khawatir di wajahnya. Sebagai guru, aku lupa menjaga kehormatan. Tubuh murid tidak mengalami masalah besar. Baguslah kalau begitu. Genggaman tangan Qing Yan sedikit mengendur tanpa sadar. Melihat tatapanmu mengarah ke bawah. Qing Yan melepaskan tangannya, mempertahankan emosi yang sedikit tidak terkendali tadi. Ling Er, jangan dimasukkan ke hati. Sial, jangan dimasukkan ke hati. Aku hampir pergi ke akhirat. Kau menggerutu dalam hati. Tetapi di permukaan kau tampak tenang. Tidak apa-apa, guru. Murid tidak menyalahkanmu. Hanya saja murid sedikit tidak mengerti. Sebagai seorang kakak, melakukan sesuatu untuk adik seperguruannya adalah hal yang wajar. Belum selesai kau berbicara. Qing Yan menyela. Qing Yan perlahan merentangkan kedua tangannya, dengan lembut memelukmu dan bersandar di dadamu. Ling Er, kau hanyalah kakak seperguruan Yan Shixing, tidak perlu melakukan banyak hal untuknya. Kau hanya perlu melakukan tugas seorang kakak seperguruan dengan baik. Sisanya, guru tidak akan merasa repot. Ling Er, apakah kau mengerti? Qing Yan berjinjit, mendekat ke telingamu. Napas hangatnya membuat telingamu tanpa sadar memerah. Tapi, guru, murid, tidak perlu banyak bicara, simpan kata-kata guru di dalam hatimu. Qing Yan melepaskan pelukannya. Menjauh sedikit. Oh ya, Ling Er, kali ini seleksi sekte membuatmu lelah dan khawatir. Jadi guru sudah menyiapkan beberapa benda spiritual untukmu. Ambillah untuk membantu kultivasimu. Qing Yan tiba-tiba memiliki sebuah cincin penyimpanan di telapak tangannya. Kau melihat cincin penyimpanan di telapak tangannya, tanpa ragu menerimanya. Dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu banyak bicara, Ling Er. Kau hanya perlu menyimpan kata-kata guru di dalam hatimu. Dan jangan sampai terulang lagi, Ling Er. Ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seorang Shixiong, jadi jangan lakukan. Sudahlah, guru masih ada urusan. Jika sudah selesai, guru pergi duluan. Saat Qing Yan mengatakannya, sosoknya yang seputih salju menghilang seperti embusan angin, hanya menyisakan aroma yang menyegarkan jiwa. Guru, hati-hati di jalan, Ling Er mengucapkan selamat tinggal dengan pelan. Setelah memastikan Qing Yan pergi, kau menghela napas dalam-dalam. Benar-benar gila. Hampir saja bertemu kakek buyut, lain kali aku tidak boleh membuatnya marah, sungguh mengerikan. Hari ini, saat kau masih tenggelam dalam kultivasi, tiba-tiba kau menerima transmisi suara dari Qing Yan, semua murid di tebing kebangkitan. Harus datang ke pavilion Yuming sebelum pukul Chen, 07.0009.00. Kau berkemas sebentar, lalu meninggalkan halamanmu.
Kau memanggil pedang spiritualmu dan terbang di atasnya, hendak terbang menuju pavilion Yuming, tetapi suara sistem tiba-tiba terdengar. Tuan rumah, bagaimana kalau kau menjemput protagonis? Lagi pula, dia belum bisa terbang dengan pedang spiritual. Dengan begitu, kau bisa meningkatkan kesan baiknya. Sekaligus mencegah karakter lain mendekatinya. Bagaimana menurutmu? Meskipun guru sangat menentangmu bersama Qian Xixing, asalkan kau berhati-hati. Dan tidak ketahuan Qingyan, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Memikirkan hal ini, pedang spiritual di bawah kakimu tiba-tiba berubah arah. Hendak terbang menuju Qian Xixing, hendak terbang menuju hutan bambu tempat tinggal Qian Xixing. Namun, saat kau baru saja berbalik arah, sebuah kekuatan tak terlihat bekerja padamu. Membuatmu tidak bisa bergerak. Situasi apa ini? Merasakan tubuhmu yang kaku. Kau sedikit mengerutkan kening, baru saja hendak memutar energi spiritual untuk memecahkan keadaan di mana kau tidak bisa mengendalikan diri ini. Sosok yang sangat cantik tiba-tiba muncul di depanmu. Ling Er, apa yang ingin kau lakukan? Arah yang ingin kau tuju sekarang, sepertinya bukan menuju puncak gunung, kan? Dikelilingi aroma yang familiar. Qingyan sedikit menyipitkan matanya. Suaranya jelas tenang, tetapi kau mendengar nada interogasi di dalamnya. Guru, murid hanya ingin menikmati pemandangan di sana. Tidak ada maksud lain. Begitukah? Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, apa belum cukup melihatnya? Untuk sesaat, kau tidak tahu bagaimana menjawab. Saat itu, sebuah layar cahaya biru tiba-tiba muncul di depanmu. Tugas 1, peluk Qingyan, hibur dia secara pribadi. Sehingga kau bisa menutupi keraguannya, dan memastikan Qian Xixing tidak terlibat. Persyaratan tugas. Sepanjang proses, jangan sebut nama Qian Xihang. Juga jangan biarkan Qingyan menyadari bahwa Inang sedang berencana mencari Qian Xihang. Hadiah misi, 3 kesempatan undian, hukuman jika misi gagal. Proses kehancuran dunia meningkat. Misi kedua, cari alasan acak untuk berinteraksi. Hadiah misi, 1 kesempatan undian, hukuman jika misi gagal, Inang akan mendapatkan cinta dari guru Qingyan. Jianzhu, kau benar-benar tunduk pada sistem tua ini, jelas dia yang menyuruhmu mendekati Qian Xidi, sekarang ketahuan oleh guru Qingyan. Kau masih memilih untuk melakukan misi? Saat kau ragu, melihatmu terus diam. Qingyan berbicara lagi. Ling Er, melihatmu seperti ini, jangan-jangan kau ingin mencari Qian Xihang lagi? Qingyan mengerutkan kening, tekanan berbahaya tadi malam, sekali lagi terpancar dari tubuhnya. Menyadari niatmu, dia langsung membuka kedua tangannya, lalu dengan erat memeluk Qingyan di depannya. Misi kedua ini terlihat sederhana, tetapi hukuman jika gagal adalah cinta dari guru Qingyan, kau tidak sanggup menanggungnya. Jadi setelah menimbang-nimbang, kau memutuskan untuk mengambil risiko dan memilih misi pertama. Guru, murid tidak ingin mencari Qian Xidi, mohon percayalah pada saya. Merasakan kelembutan yang dibawa oleh 2 gundukan salju putih, pipimu langsung memerah, tetapi kau tetap berpura-pura serius. Berusaha mengelak, tidak pergi menikmati pemandangan, tiba-tiba dipeluk erat. Qingyan tidak merasa tidak sopan sedikit pun, sebaliknya sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman. Qingyan juga tidak tahu. Setelah semalaman keras kepala tidak sadar, bagaimana tiba-tiba bisa tercerahkan? Padahal sebelumnya dia sudah mengisyaratkan. Tetapi kau tidak memberikan respons apapun. Guru, 10.000 pemandangan tidak sebanding dengan senyum Anda. Kau sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tetapi kau tetap dengan berani mengatakannya. Bukan karena apa-apa, hanya agar bisa menyelesaikan misi dengan lancar. Kapan mulutmu jadi semanis ini? Baiklah, saya akan menahan diri untuk tidak mengejar pikiranmu tadi. Mendengar kata-kata ini, kau akhirnya bisa bernapas lega. Saat kau ingin melepaskan tanganmu, suara Qingyan terdengar lagi. Peluk terus. Bukankah kau suka memeluk? Teruslah memeluk sampai di depan menara bulan cerah. Saat ini dahimu mulai mengeluarkan keringat dingin. Kau ingin sedikit melawan. Tetapi seluruh energi spiritualmu sudah digunakan untuk mengendalikan pedang. Sama sekali tidak bisa terbang. Tidak peduli bagaimana kau memutar energi spiritual, menggunakan sihir, pedang spiritual di bawah kakimu seolah-olah telah diisi dengan 10.000 kati meteorit besi, sama sekali tidak bisa bergerak. Kenapa tidak jalan? Tidak ingin memeluk Shifu? Sudah bersandar di pelukanmu, menghirup aroma unikmu. Qingyan sekarang sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya, malah berpura-pura dingin. Dengan ada suara yang jelas marah, dia bertanya, Shizun, bukan murid, tidak ingin memelukmu, hanya saja tingkat kultivasiku masih rendah. Jika aku memelukmu, sepertinya teknik peramalan murid akan gagal, kau berkata sambil tersenyum pahit. Pandanganmu tertuju pada Qingyan. Qingyan baru menyadarinya, memang benar. Kau hanyalah seorang kultivator tingkat pendirian pondasi, sementara dia adalah kultivator tingkat kesatuan tubuh. Akan aneh jika kau bisa meramal dan membawanya pergi, karena meramal tidak berhasil. Mari kita coba cara lain. Saat kau mengatakan itu,
Kau tiba-tiba merasakan kantuk yang hebat. Ketika kau sadar kembali, tubuhmu sudah menjadi sangat ringan. Apakah sekarang bisa, Ling Er? Saat ini kau masih berada di udara, tetapi di bawah kakimu, tidak ada sensasi sentuhan substansial dari bagian-bagian itu. Kau merasa, sekarang kau bisa terbang di udara tanpa bergantung pada bagian-bagian itu. Shizun, ini, kau terkejut melihat tubuhmu sendiri, sedikit tidak mengerti. Apa yang telah Qin Yan lakukan padamu? Kenapa masih terpaku? Karena Shifu telah memberimu kekuatan ini. Tentu saja ada gunanya. Qin Yan tiba-tiba menjauh dari dadamu. Melihat ini, kau sedikit lega. Ponselmu secara mekanis menariknya kembali. Ganti posisi. Tanpa menunggu penolakanmu, Qin Yan berkata. Tangannya melingkari lehermu, menempel erat di dadamu melalui kain tipis. Tubuhmu tiba-tiba mulai di luar kendali. Ponselmu secara mekanis memeluk paha Qin Yan. Meskipun terhalang oleh sutra, kau masih bisa merasakan kelembutan pahanya. Warna merah langsung menjalar ke lehermu. Dan pipi. Shizun, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Apa masalahnya, Ling Er? Mungkinkah kau tidak ingin memeluk Shifu? Tidak, tidak. Ini adalah kehormatan bagi murid. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman yang sulit dilihat. Ayo pergi, Ling Er. Jangan terus melamun dan membuang waktu. Kau dengan susah payah menelan ludah. Kau dengan panik melafalkan mantra menenangkan pikiran di dalam hati, lalu melebarkan kesadaran spiritualmu, memejamkan mata, dan langsung terbang menuju puncak tebing. Membangun membran kontrasepsi ganda, Qin Yan merasa sedikit tidak rela, tetapi mengingat keduanya. Pertama kalinya begitu dekat, Qin Yan tidak berniat menyelidikinya. Masih ada banyak waktu. Suatu hari dia akan memakanmu.